Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Dayat di Prolimin. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang Kita masih bakal bahas tentang Windows 11. Nah, sesuai dengan judulnya aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak dilontarkan setelah kemarin aku upload video tentang first impression aku terhadap Windows 11. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyain oleh kawan-kawan di kolom komentar dan ya beberapa dari pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sama. Nah, jadi kira-kira apa-apa aja pertanyaannya? Mungkin langsung aja kita lihat ya. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa saya belum dapat update Windows 11? Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya. Ada yang bilang, Min, udah 6 hari setelah, ini udah tanggal 6, kenapa ya belum dapat Windows 11? Terus kayak, kenapa ya PC aku baru beli, tapi kenapa belum dapat Windows 11? Nah, hal yang pertama yang harus kalian cek itu adalah, cek apakah PC kalian kompatibel dengan Windows 11 atau enggak. Nah, salah satu cara untuk ngeceknya adalah dengan menginstall PC Help yang ada di websitenya Windows 11. Nah, jadi setelah install PC Help itu, kalian bisa lihat apakah si laptop kalian atau komputer kalian itu support Windows 11 atau enggak. Nah, untuk link download dari PC Help akan aku taruh di description. Nah, kalau misalkan ternyata PC kalian support dengan Windows 11, tetapi kalian belum menerima update di Windows Update atau di sistem update, nah itu kalian jangan takut. Itu biasanya untuk nge-roll out semua Windows Update itu pasti butuh waktu, dan nggak semuanya ketika public release tanggal 5 Oktober itu semua PC bakal tiba-tiba langsung dapat update, enggak, karena mereka melakukan rolling out tuh secara berkala. Nah, mungkin kalau misalkan kalian terpilih, maka kalian bisa langsung update melalui Windows Update. Nah, kalau misalkan enggak, ya berarti kalian harus melakukan manual update. Karena pada hari itu pasti rilis di website resminya si Microsoft. Nah, cara melakukan manual update itu adalah kalian bisa download tools-nya ya. Jadi linknya juga aku taruh di description di bawah. Untuk kalian yang nonton video aku sebelumnya tentang tentang first impression aku ke Windows 11, itu sebenarnya aku udah taruh linknya juga. Nah, jadi di sana ada tiga metode atau tiga cara untuk instalasi Windows 11. Nah, yang pertama itu melalui installation assistant. Nah, installation assistant ini itu ibaratnya sama kayak sama kayak Windows Update. Nah, jadi untuk kalian yang nggak dapat update melalui Windows Update, kalian download si installation assistant ini, terus kalian tinggal install. Itu ukurannya sekitar beberapa megabyte aja, terus kalian tinggal install, terus kalian jalankan, maka secara otomatis PC kalian akan mendownload si Windows 11 dan menginstal secara otomatis. Nah, itu kinerjanya persis sama dengan Windows Update. Nah, jadi itu. Untuk yang kedua, kita bisa membuat dengan bootable USB. Nah, bisa dari link itu juga. Nah, itu kalian nanti bakal download file yang mungkin ukurannya sama. Nah, kalian tinggal colok USB ke sana. Nah, nanti si tools yang disediakan oleh Windows itu bakal otomatis ngebuat bootable USB untuk USB kalian supaya bisa dipakai buat install Windows 11 gitu. Nah, jadi kalian bisa install Windows 11 dari USB tersebut di PC-PC yang support dengan Windows 11. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan mendownload mentahan file ISO-nya. Nah, ini merupakan option yang dikasih si Microsoft kalau misalkan kalian mau ngelakuin clean install. Nah, yang sebenarnya yang cara kedua juga bisa untuk clean install. Dua dan ketiga ini bisa untuk clean install. Nah, jadi kalau yang ketiga ini itu mentahan file ISO-nya. Jadi kalian harus mendownload lagi aplikasi untuk bikin USB kalian itu bisa support menjadi bootable install kayak Rufus atau misalkan aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah file aman setelah diinstal Windows 11 dan apakah harus melakukan backup? Nah, sebenarnya kalau masalah file aman, dari yang aku setelah install kemarin, itu semua file aman. Bahkan aku sempat nyebutin kalau misalkan semua software dan aplikasi aku itu aman-aman banget. Maksudnya
kayak nggak ada satupun software yang korup, nggak ada satupun software yang nggak bisa dibuka. Nah, itu yang bikin aku surprise kemarin setelah install Windows 11. Karena biasanya setelah kita update Windows itu pasti kayak kita tuh perlu untuk menginstal lagi software kita tuh perlu untuk install lagi software yang pernah kita install sebelumnya gitu. Nah, yang bikin aku kaget kemarin di Windows 11 kita nggak perlu install. Jadi semua software yang ada di Windows 10 kalian tinggal pakai aja, kalian nggak perlu install ulang gitu. Dan itu juga bikin file size dari Windows.org yang ada di sistem file kalian biasanya di C itu ukurannya juga kecil, cuman 11 gigaan. Nah, biasanya itu semua file dari Windows yang lama itu disimpan di sana gitu. Nah, jadi untuk file aman-aman aja. Nah, untuk masalah backup perlu apa enggak? Sebenarnya backup perlu apa enggak itu sih tergantung kalian ya. Cuman aku saranin untuk selalu backup ketika kalian melakukan Windows update. Kenapa? Karena takutnya ketika kalian update terus tiba-tiba listriknya mati, terus ya udah filenya bakal korup ya, nggak ada jaminan kalau misalkan si Windows kalian bakal selamat gitu. Nah, cuman kemarin aku nggak ngelakuin backup dan ternyata filenya aman-aman aja. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana cara keluar dari Windows Insider dan update ke public release? Nah, sebenarnya cara keluar dari Windows Insider ini gampang ya. Kalian tinggal pergi ke setting, Windows Update, dan exit from the Windows Insider program. Dan ya, centang kalau misalnya kalian nggak mau lagi terima update dari si Windows Insider ini gitu. Nah, itu kalian juga googling itu pasti bakal ketemu caranya. Terus pertanyaan keempat, yang paling banyak ditanya juga, apakah bisa buka aplikasi Android? Nah, sebenarnya apakah bisa buka aplikasi Android ini, aku masih belum, sebenarnya statement dari si Microsoft sendiri bilang bakal bisa buka Android apps ini tuh aku masih agak rancu. Apakah yang mereka maksud adalah dengan menginstall aplikasi yang formatnya itu .apk atau misalkan formatnya masih tetap exe gitu, cuman tampilannya itu mirip kayak aplikasi Android, misalkan ya kayak TikTok jadi ukurannya lebih kecil, kayak Facebook ya sesuai dengan aplikasi yang di Android lah gitu. Atau mana, cuman yang aku tahu untuk yang aplikasi Android ini itu belum dirilis tanggal 5 Oktober ini. Jadi kita tunggu aja apakah bisa aplikasi Android ini atau enggak nantinya, di update nantinya. Terus pertanyaan kelima, performa Windows 11 lebih lambat daripada Windows 10. Apakah performa Windows 11 lebih lambat daripada Windows 10? Nah, untuk ini ntar kita jadiin pertanyaan terakhir aja, biar aku bisa show juga gimana performa Windows 11 di laptop, di PC aku, jadi kalian bisa nilai sendiri. Terus ya mungkin itu aja pertanyaan. Terus ada beberapa yang report tentang bug yang ada di Windows 11. Bug yang pertama yaitu aku lihat ada yang komen sekitar 2 atau 3 orang yang bilang kalau setelah update ke Windows 11 itu tiba-tiba tombol start mereka nggak bisa dipencet. Tombol startnya nggak bisa dipencet. Terus pertanyaan yang keempat, ada lagi bug yang bilang kalau ikonnya nggak berubah gitu. Nah, ini untuk yang ini kalau misalkan teman-teman ada yang nemu bug yang sama, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Terus ada lagi yang bilang kalau bug File Explorer itu makin lelet, jadi makin lelet karena CPU usage-nya makin gede. Jadi kita harus restart lagi File Explorer-nya gitu. Nah, terus ada lagi yang bilang bisa nggak drag and drop taskbar. Nah, drag and drop taskbar ini sih aku sebenarnya masih terlalu ngerti. Nah, mungkin langsung kita praktikin, langsung kita coba aja ya. Sekaligus ngejawab pertanyaan terakhir tentang performa Windows 11 apakah lebih lambat daripada Windows 10. Oke, nah di sini kalian udah lihat ini Windows 11 yang running di PC ku. Nah, ini bisa kalian lihat di taskbarnya aku udah buka beberapa aplikasi, File Explorer, terus si Brave untuk browsing, terus aku ada OBS untuk nge-record kamera, terus aku pakai Filmora juga untuk nge-record screen PC, terus ya ini snipping tool aku juga buka, terus setting. Nah, mungkin kalian bisa lihat sendiri ya performance-nya. Yang pertama mungkin dari animation-nya, mungkin kemarin aku udah coba juga. Nah,
so far aku nggak nemuin performance yang terlalu gimana gitu. Karena kalau kalian lihat, menurutku sih oke-oke aja. Kalau dibilang smooth, ya smooth-smooth aja. Nah ini nggak ada aku cepetin ya. Kayak dari startnya juga search, file explorer juga, atau aku close dulu, terus buka lagi. Terus kayaknya nggak ada masalah. Terus apa ya, dari sistem kita juga. Nah, mungkin gue kasih tahu dulu. Ini untuk spek PC ku sendiri, aku pakai Ryzen 5 3600, RAM-nya 16GB. Nah, untuk Vega Arcade-nya aku pakai 1660 yang biasa, bukan yang super atau yang TI. Nah, ini kalau menurut aku pribadi, berdasarkan pengalaman yang apa ya, yang udah kita, nih kalian bisa lihat nih, widget juga nggak nge-lag kok. Menurutku sih nggak nge-lag sih. Terus ya nggak nge-lag ya. Nah, oke. Berdasarkan spek dari PC aku tadi, AMD Ryzen 5 3600, 16GB sama 1660. Nah, itu menurutku salah satu pengaruh, mungkin Vega Arcade mungkin bisa jadi salah satu pengaruh yang mempengaruhi performa si Windows 11 ini. Karena kenapa ya? Karena dengan animasi yang seperti ini, yang menurutku lebih smooth, itu pasti bakal makan performa daripada si Vega Arcade kalian juga gitu. Jadi Vega Arcade sangat membantu untuk menunjang performa si Windows 11. Nah, menurutku ini oke-oke aja sih. Kayak nggak ada problem. Kita coba multitasking ya. Buka 3 gitu. Setting, terus di sini aku buka. Nah, ini. Nah, kalian bisa lihat di task manager aku, CPU usage-nya masih 16%, 12% malah. Jadi, so far menurutku performanya nggak terlalu yang gimana gitu. Menurutku fine-fine aja. Aku nggak, sampai sekarang aku belum nemuin bug atau nemuin kayak penurunan performa dari si PC aku. Nah, jadi untuk kalian-kalian yang mungkin ketemu kayak performa jadi melambat atau gimana, coba update sekali lagi atau di-review lagi driver kalian. Apakah driver kalian udah terinstall yang versi terbaru atau enggak. Karena driver itu pasti menunjang, apalagi driver display. Aku yakin orang yang layarnya dia jadi agak ngelek-ngelek itu mungkin driver displaynya harus diinstal ulang gitu loh. Nah, jadi mungkin itu aja. Kalau misalkan spek PC kalian mungkin ada yang di atas PC aku tadi nih, di atas spek ini, nah mungkin, dan ternyata masih nge-lag, itu kayak yang aku bilang tadi, coba update driver kalian. Nah, untuk PC yang speknya di bawah ini, ya aku nggak tahu apakah itu karena spek PC-nya atau gimana. Aku nggak bisa banyak komen juga apakah itu sesuatu yang bakal diperbaiki oleh si Windows, si Microsoft-nya nanti apa gimana. Mungkin kita lihat aja. Nah, mungkin sekian dulu video kita pada hari ini tentang pertanyaan yang sering ditanyain setelah 1 hari update di Windows 11. Nah, mungkin kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lain lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini. Share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu tentang updatean dari Windows 11. Nah, mungkin itu dari aku. Terima kasih yang udah nonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.